Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang iPhone 11X Inter setelah pemakaian 3 bulan. Oke, pada pertama kali kita akan bahas dulu apa aja yang ada di dalamnya ya, yang kita dapatin di ketika kita membeli iPhone 11X Inter. Oke, yang pertama ini adalah boxnya, dan di dalam boxnya ada handphonenya tentu saja. Kemudian kita mendapatkan soft case juga, sebuah soft case bening, dan kita mendapatkan sebuah charger. Dan ini kita kita juga dapat kabel data yang biasa ya, yang warna putih. Cuman itu ketika pertama kali saya beli, si kabel datanya itu nggak jalan gitu, nggak rusak gitu si kabel datanya. Makanya ini saya beli kabel data lagi gitu. Oke, terus kita juga dapat sebuah di dalamnya itu ada seperti ini. Dan kita juga dapat sebuah earphone. Ini udah saya coba juga, ini berfungsi sih. Cuman kalau misalkan kalian beli yang X Inter ini biasanya sih aksesorisnya itu OEM ya, jadi bukan original gitu. Jadi jangan heran kalau misalkan kayak kabelnya ini nggak jalan gitu, kayak gitu-gitu, itu udah biasa gitu ya. Dan kita juga dapat sebuah kartu Smart Friend gitu. Oke. Kemudian ini saya kepinggirin dulu. Nah, untuk handphonenya sendiri seperti ini. Ini saya membeli yang warna kuning ya, yellow. Untuk bagian bodinya ini lumayan lumayan mulus ya. Jadi ketika kalian beli itu tuh, ini tempered glassnya ini udah ditambahin ya untuk tempered glassnya sendiri. Jadi ketika beli itu nggak ada tempered glassnya, nggak ada anti goresnya, itu nggak ada. Dan bagian belakangnya seperti ini. Ini yang lumayan agak ini sih di sininya sih, di bagian kameranya itu agak ini tuh agak ya, lecet bekas pemakaian gitulah gitu ya. Dan di Trio Tools sendiri ini 98% ya, hampir jauh semua. Jadi ada ada yang 98% di bagian colornya gitu. Cuman itu nggak masalah. Kemudian unit yang saya dapetin ini ketika dicek saat pertama kali itu baterai health-nya itu dia berada di level 97%. Nah, setelah pemakaian 3 bulan ini sekarang adalah 80% ya si baterai health-nya itu. Nah, tapi anehnya, jadi ketika pertama kali beli, saya cek di baterai health-nya itu dia 97% ya. Cuman ketika dicek di Trio Tools itu dia hanya 81% gitu si baterai health-nya itu. Nah, kayaknya sih yang dari handphonenya sendiri itu injekan atau gimana gitu. Cuman emang kalau misalkan dia 100% itu patut dicurigai juga sih, si baterainya itu nggak original gitu. Mungkin ada kemungkinan kayak gitu ya, karena ini kan si handphonenya sendiri udah 3 tahun ya dari rilis gitu. Dan ini sekarang ini setelah 3 bulan itu berkurang menjadi 80%. Dan dicek di Trio Tools pun sama sih. Jadi kayaknya yang baterai health yang benar itu di Trio Tools gitu ya. Oke, untuk selanjutnya di bagian layar itu 6,1 inch ya. Kemudian di sini ada notch yang gede ya. Terus untuk ininya sendiri, untuk baterainya sendiri ini kita cek di sini True Tone-nya nyala gitu, dan berarti ini si layarnya original gitu ya. Kemudian ini juga aman sih yang ini. Untuk layarnya sendiri ini ketika saya coba tes multitouch-nya itu, dia itu cuman bisa sampai 5 ya. Ini
saya nggak tahu nih apa emang benar 5 atau gimana, soalnya kalau misalnya kayak di Android itu dia bisa sampai 10 itu sih. Untuk chipsetnya sendiri ini menggunakan chipset A13 Bionic ya, dan ini kalau dites secara performance untuk sosmed, untuk pemakaian sehari-hari itu sangat cepat sekali ya. Dan ini kalau misalnya kalian mau main game berat pun ini sudah sangat kuat sekali ya ini. Untuk harganya sendiri saya waktu itu dapat harga 5,5 juta ya untuk iPhone ini. Oke, kemudian untuk performancenya untuk selama saya pakai ini belum pernah ada ini sih, ada beberapa kali nge-lag gitu. Dan nge-lagnya itu ternyata waktu itu sampai karena si storage-nya itu penuh gitu, dan itu sampai si handphonenya itu nggak bisa dipakai sama sekali. Ada nanti videonya nanti akan saya masukkan. Jadi dia itu kayak loading terus gitu, itu nggak bisa dimatiin karena nggak bisa diapa-apain gitu. Ada mungkin 5-10 menit sampai dia akhirnya nge-restart sendiri gitu. Nah setelah dia normal kembali itu saya langsung pindahin semua datanya atau backup semua datanya ke laptop gitu. Nah dan setelah itu sampai saat ini sih aman-aman aja sih. Jadi kayaknya karena emang si storage-nya penuh itu bisa sampai kayak gitu. Dan ini untuk dari desain sendiri, ini merupakan HP iPhone seri pertama yang menggunakan desain seperti ini untuk kameranya. Kemudian si logo Apple-nya juga agak ke tengah gitu. Dan itu masih dipakai sampai iPhone 14 sekarang gitu, kayak gini ya. Jadi untuk desainnya ini menurut saya masih sangat oke ya gitu. Oke, untuk resolusi kamera belakangnya ini ada 12 megapiksel kamera utama, dan kemudian juga ada 12 megapiksel untuk ultra wide-nya itu. Kemudian untuk kamera depan, di kamera depan ini dia juga beresolusi 12 megapiksel gitu. Oke, untuk dari kameranya sendiri ini bisa kayak gini ya. Ada ultra wide-nya juga. Kemudian untuk videonya ini udah support 4K 60 fps ya. Untuk slow motionnya sendiri dia itu di resolusi HD dengan maksimumnya itu 240 frame untuk slow mo-nya. Dan ini juga bisa menggunakan ultra wide-nya juga gitu. Oke. Kemudian ya ada mode portrait-nya juga. Ada mode panoramanya juga. Gitu. Dan untuk kamera depannya untuk iOS dari iPhone sendiri itu ada beberapa fitur yang saya suka, dan memang menurut saya ini salah satu fitur yang oke sih. Jadi kalau misalkan kalian ada teks, ini coba saya fotoin dulu ya. Nah ini salah satu yang saya suka nih, dia bisa langsung scan juga nih si teksnya, dia bisa langsung dapat si teksnya gitu. Ini langsung dari kamera ataupun kita bisa foto dulu. Ini cukup membantu pekerjaan saya sih. Jadi dari foto pun kita bisa langsung dapat si teksnya nih, copy teksnya nih, dia bisa langsung dapat teksnya, dan kita bisa seleksi teksnya sama copy paste si teksnya itu. Kemudian ada fitur juga di iOS 16 ini yang cukup bagus juga, itu dia bisa nge-crop, mindahin si fotonya itu, dan bisa langsung kita masukin ke catatan seperti ini atau aplikasi-aplikasi lain. Kalau bisa ke IG atau kemana, dan ini
dia bisa langsung dipasang sini, dan itu udah ke crop ya, seperti ini. Oke. Kemudian sebagai pengguna Android, salah satu yang saya agak susah untuk beralih ke iPhone itu, yang pertama adalah dari pemindahan datanya gitu. Jadi kayak misalkan nih kita mau download video atau image gitu, kemudian kita download musik atau kayak gimana gitu, itu ada beberapa yang dari aplikasinya itu nggak langsung kebaca gitu. Jadi kita harus harus ada stepnya gitu biar dia bisa kebaca gitu. Nah, untuk OS-nya sendiri ini sudah menggunakan iOS yang terbaru ya, iOS 16.02. Oke. Kalau dari awalnya ini menggunakan iOS 15.02 kalau nggak salah. Ini udah ada 4 kali updatean sampai ke iOS 16 ini, dan untuk email dan lain-lainnya sampai saat ini sih masih aman ya. Bluetooth-nya aman, Wi-Fi-nya aman, kayak gitu. Nah, untuk penggunaan baterainya sendiri gimana? Untuk penggunaan baterainya sendiri, untuk pemakaian saya, ini saya emang nggak main game ya. Jadi untuk pemakaian sosmed, untuk WA, untuk IG kayak gitu-gitu, itu masih bisa bertahan seharian ya. Dan ini kebetulan handphone saya ini digunain juga untuk bikin konten sih. Untuk bikin konten sendiri ya kita yang jelas video, foto, dan sampai editnya pun di handphone gitu. Nah, ketika kalian pakai untuk kerja yang berat gitu kayak gitu, itu kalau pemakaian casnya itu bisa sampai 2-3 kali ngecas dalam sehari ya. Jadi kan kayak ngerender video itu kan lumayan berat tuh. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai HP ini untuk gaming gitu, untuk game, nah itu yang pasti ini bakal boros gitu dibanding Android dengan harga segini gitu. Jadi kalian jangan aneh. Cuman untuk performanya sendiri ya itu emang oke sih gitu. Nah, untuk kecepatan ngecasnya ini ada beberapa penyesuaian lah ketika menggunakan iPhone ini ya, karena saya sebelumnya pengguna Android, dan sebelumnya itu di Android itu saya pakai yang ngecasnya itu udah pas charging lah, dia 1 jam aja udah penuh gitu. Nah, kalian kalau pakai charger bawaannya itu, ini untuk penuhnya itu bisa sampai 3 jam gitu ya. Jadi cuman ini juga udah support untuk fast charging sih, 18 watt ya. Nah, kalau menggunakan charger yang 18 watt itu bisa sampai 1,5 jam sih. Itu lumayan banget sih. Cuman emang kalau misalkan kita pakai yang charger 18 wattnya itu, nah itu bakal pas awal-awal itu lumayan hangat sih gitu ke si handphonenya itu. Oke, mungkin itu saja review iPhone 11 X Inter kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.